Jadi si jasad ini pas dimandiin itu di kelaminnya keluar kayak cacing vita. Yang tadinya biasa aja pas disiram pakai air itu nyengat banget baunya katanya. Begitu. Bau. Jadi pemandi mayat ini baunya itu melebihi dari bangkai tikus. Di mayat ini digotongnya itu si darahnya itu ini netes sampai ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya di Opik Tutor ya guys ya. Ini saya mau cerita tentang kematian yang tidak wajar ataupun bisa dibilang azab ya guys ya. Kali ini ada yang nge-DM ke saya dari salah satu narasumber dari Bang Eko dari Jakarta Selatan. Saya undang ke sini, orang beliau tidak bisa ya. Jadi ada salah satu kisah dari pemandi mayat, si pemandi mayat plus sekalian di si penggali kubur ya. Dan ini sih menurut saya cerita ini benar-benar bikin saya nangis juga ya. Jadi bikin saya juga takut gitu. Jadi ingat dosa gitu loh. Oke, kita lanjut aja ceritanya guys. Nah, ada kisah nyata dan ini benar-benar kisahnya nyata. Ini kejadian di 2019. Jadi ada seorang bapak-bapak yang mempunyai anak 3 dan istri ya. Jadi si bapak-bapak ini sudah dikenal baik sama warga. Nah, kerjaan setiap harinya dia itu meminjamkan uang ya. Meminjamkan uang ya, mungkin ya bunganya udah persetujuan ya. Emang bunganya katanya dia suka minjemin tapi bunganya tinggi. Tetapi si warga ini dia juga sama-sama orang Islam. Dia ramah, dia dikenal baik, someah. Katanya suka ngasih. Kalau ada orang ya kayak pengemis, dia suka kasih, suka memberi. Tetapi kalau ada yang minjam, itu tetap dia kasih bunga. Bunganya ya lumayan, kata warga setempat sih begitu. Nah, di kemudian hari dia sakit. Nah, si bapak-bapak ini jatuh sakit. Banyak tuh orang yang neokin karena dia di kampungnya itu udah dikenal baik-baik banget. Cuma ya gitu, dia suka minjemin uang dengan bunga yang tinggi. Nah, ini kisah nyata loh guys ya. Saya nggak berani ngarang-ngarang karena ini saya dapat DM-nya dari Mas Eko langsung. Ini di kejadian di Jakarta Selatan 2019 Desember ya. Nah, si orang itu sakit, terus dibawa ke rumah sakit dan dia terkena kanker paru-paru. Nah, 2 bulan dia nggak bisa apa-apa, jadi kayak nggak bisa gerak tuh orangnya ya. Jadi sakitnya itu emang benar-benar parah lah gitu. Bapak ini meninggal jam 4 subuh ya. Habis sakit itu selama 2 bulan sakitnya itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, sampai badannya itu kurus habis ya. Habis sampai di pipinya itu dia tulangnya sampai kelihatan ya, kayak tulang dibungkus kulit gimana sih ya. Kurus banget, dari badannya gemuk ya katanya. Orangnya tinggi gede, gemuk gitu, gendut gitu ya, sampai habis badannya. Terus dibawalah si bapak-bapak ini, jasadnya bapak ini ke rumah, dimandiin di rumah, di ngajiin di rumah karena dia juga orang sama-sama orang Islam ya. Nah, di sini ada kejadian yang membuat warga kaget, membuat warga heran gitu loh. Kita lanjut aja ya ceritanya langsung pada intinya. Pas si bapak-bapak ini dimandiin, bukan langsung dimandiin, diturunin mayatnya dari mobil. Itu si mayat berat banget, sampai 7 orang yang angkat ke rumahnya. Nah itu. Terus dari tiba-tiba cuacanya panas gentrang ini, langsung hujan gede. Hujan gede. Nah, jadi si saudara-saudara yang dari jauh tuh mau datang itu nggak jadi. Dan yang nggak pada datang, langsung si jasad ini dimandiin ya. Langsung dibawa ke kamar khusus pemandian mayat ya, dimandiin. Dan apa yang terjadi? Hujan gede tapi air susah nyala. Air yang biasanya itu di keran di depan rumahnya dia, di keran itu nggak nyala. Padahal ini cuacanya hujan ya, biasanya air ngalir banyak gitu loh. Itu nggak nyala, sampai si airnya itu minta ke rumah tetangga, dikasih kan banyak kan, harus dipakein dimandiin pakai air hangat. Yang bikin mengejutkan si pemandi mayat ini, jadi si jasad ini pas dimandiin itu di kelaminnya keluar kayak cacing vita. Ya kayak cacing tapi hitam. Ya, hitam, cacingnya panjang. Keluar cacing dari kelaminnya itu. Katanya yang keluar itu sekitar 8 atau 4 biji itu.
4, terus yang kedua 8, kayak 8 guys. Jadi si pas dimandiin si mayatnya itu, di kelaminnya itu pas ini kan si jasadnya laki-laki. Jadi pas di kelaminnya itu, di ininya ya, di apa tuh ya, kita gak bisa sebutin ya. Dia keluar cacing pita hitam, bukan cacing pita, nggak tahu lah cacing sejenis apa ya. Panjang dia segini, pokoknya 1 jengkalan keluar ya. Terus pas dimandiin, digosoknya juga, dia ngeluarin aroma yang gak enak gitu loh. Jadi kayak bau bangkai, bau banget gitu loh. Jadi si warga ini yang mandiin mayat ini kan ada 3 orang. Yang 1 yang ngambilin air, yang 2 yang lagi ngegosok badan. Yang tadinya biasa aja, pas disiram pakai air itu nyengat banget baunya katanya. Begitu, bau. Jadi yang tadinya si kulitnya itu udah habis, perutnya itu kembung. Ini kelihatan tulang tapi perutnya kembung dan ngeluarin aroma yang gak sedap, ngeluarin aroma yang bener-bener bau. Kata si pemandi mayat ini, baunya itu melebihi dari bangkai tikus. Nah, saya juga jadi inget dosa kalau cerita kayak gini. Dan ini kisah nyata. Nah, setelah dimandiin begitu, digotong, itu nggak cukup 2 orang 3 orang, itu 7 orang lagi karena saking beratnya ini si mayat. Si jasad ini digotong, dipakein kain kapan. Lalu apa yang terjadi? Si kain kapannya itu keluar darah. Jadi di badannya ini, di pantatnya itu katanya keluar darah sampai si kain kapannya itu tembus ya, keluar darah tembus. Dan si darah itu ngeluarin aroma yang bau busuk. Sampai yang warga yang lagi di ngajiin kan habis di iniin ya, habis di kain kapanin, di ngajiin itu satu persatu pada ini ya, pada berhenti ngajinya ya, mungkin saking baunya. Semua sampai pakai masker. Warga tuh heran, ini orang baik, ini orang suka nolong sama orang ya. Kalau ada pengemis lewat dia suka ngasih, kalau waktunya dia sedekah ya sedekah, katanya gitu. Baik orangnya, ramah. Tapi kenapa bisa seperti ini gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan warga, kenapa kok orang baik bisa seperti ini gitu loh. Nah, belum sampai di situ aja. Lanjut dibawa ke ini ya, ke kendaraan mayat tuh, namanya, kalau kata Sunda mah pasaran ya, keranda. Dibawa ke keranda, digotongnya malah lebih berat lagi. Ini si mayat ini digotongnya itu, si darahnya itu ini netes sampai ke bawah. Jadi pas digotong ini, si darahnya netes terus. Nah, si perutnya itu kembung ya perutnya, terus yaitu di patah itu keluar darah, nembus terus darahnya. Pas udah digotong ke pemakaman, si makamnya itu digali lubangnya itu nggak terlalu dalam, karena di tanahnya itu banyak batu. Jadi kata si penggali kuburnya itu susah dicangkulnya, itu si tanahnya itu susah karena banyak batu-batu gede. Sampai si mayatnya itu kan umumnya kalau ngegali kubur itu semeter lebih ya, ini nggak sampai kan harusnya 1, berapa meter gitu, ini nggak nyampe karena saking susahnya digali tanah ya. Terus pas udah nyampe di sana, jadi si mayat ini diturunin lah ke liang lahatnya. Apa yang terjadi di liang lahatnya itu, pas udah diukur itu nggak masuk. Kan liang lahat kan ya, kalau liang lahat terus ada bolongan lagi buat si mayat, si jasad ini disempel gitu lah, ditempel ke liang lahat yang agak bolong dikit ya. Itu nggak masuk, sama sekali nggak masuk. Padahal udah diukur beberapa kali, udah akurat nih diukur ya, oh ini masuk. Pas dicoba tetap nggak masuk. Sampai si mayatnya itu ditarik lagi ke atas. Nah, di bawahnya ini digedein lagi, dicangkul lagi. Itu udah perkiraan nih, udah dijengkal kayak oh dia masuk. Di iniin lagi, nggak masuk lagi. Nah, itu sebuah sebuah azab yang mungkin nggak tahu lah kita, yang nggak bisa bilang itu azab. Nah, dan akhirnya si penggali kubur ini udahlah nggak usah disempelin karena saking susahnya. Akhirnya dikuburlah tuh si mayat ini, dikubur. Di kuburnya itu jadi gimana ya? Ya kayak kepaksa gitu loh. Dipaksa langsung ditutup. Nah, habis itu di ngajiin lah sama ustadznya. Apa yang terjadi? Pas
udah beres di ngajiin di kuburan, udah disiram air, ya, udah disiram air, udah dibungain apa. Jadi si ustadz ini kayak apa ya, kayak ngedengar suara jeritan rintihan minta tolong, seolah-olah ini si mayat masih hidup. Tapi ya namanya orang udah meninggal ya tetap udah meninggal. Tapi si ustadz ini keras katanya kedengar pas lagi di ngajiin. Itu suara orang ngejerit minta tolong. Ngejerit minta tolong sampai kedengeran sama si ustadz ini. Tapi orang banyak tuh semua nggak dengar. Cuma ustadz ini yang dengar, yang ngajiin si mayat ini. Yang kalau udah dikubur kan kita ngajiin dulu loh, kita sholawatin dulu. Nah ustadz ini ngedenger jerit katanya, minta tolong, ngejerit-jerit minta tolong. Setelah ditelusuri sama si ustadz ini, sesudah habis nyolawatin, ngajiin, pulang ke rumah ditanya, dia selama hidupnya itu seperti apa. Padahal orang ini, jasad ini ya, yang meninggal ini itu dikenal baik, dikenal ramah, dikenal suka menolong. Tapi kenapa bisa seperti ini gitu? Ya si istrinya ceritalah, kalau sehari-harinya itu si bapak ini yang meninggal ini, jasad ini, dia suka minjemin uang ke siapapun ya. Tapi tetap dia ada kayak misalkan ininya lah, penjamin. Dia udah jujur ya si istri sama si ustaz itu didesak harus jujur. Ini kenapa bisa seperti ini? Ternyata si jasad ini suka minjemin uang dengan bunga yang tinggi. Bahkan si bapak ini pernah nyita rumah orang dengan hutang yang gak seberapa. Hutang gak seberapa disita sama si bapak ini nih. Disita, diambil. Nah seperti itu. Dan kata si ustadz ini, ya Allah, si ustadz ini sampai melongo, warga pun sampai gimana ya, sampai kaget gitu. Karena di kampungnya itu dia terkenal baik, tetapi di luaran kampung ternyata banyak orang yang minjem uang sama dia dengan jaminan ada yang rumah, ada yang motor, ada yang mobil. Karena si jasad ini orangnya bukan orang sembarangan, orang kaya. Mobilnya 4, rumahnya gedung, asetnya di mana-mana. Ada salah satu rumah yang udah disita sama si istrinya itu, ada ya surat-suratnya gitu. Rumahnya juga udah disita. Nah, si istrinya itu ngembaliin lagi surat rumah ini, haknya rumah ini ke orang yang udah disita itu loh guys. Jadi gimana ya? Jadi ya istrinya inisiatif mungkin ya untuk mengurangi siksa kubur atau gimana, kita nggak tahu. Jadi dibalikinlah rumah yang udah disita dari hutang yang nggak seberapa. Terus hutangnya dilunasin. Jadi si ustadz ini nyeramahin istrinya supaya harta yang udah diambil dari hak orang itu dikembalikan. Dikembalikanlah sama istrinya. Tapi nggak sepenuhnya. Ada anaknya yang susah. Ada anaknya yang nggak mau ngembaliin hak orang lain. Gitu. Ditahan. Jadi si anak ini pengen, jadi pas meninggal bapaknya itu malah mau poya-poya si anaknya ini. Pengen menguasai asetnya lah, ininya ya. Anaknya ada yang satu udah gede, yang satu cewek masih kecil, yang satu udah gede, udah nikah. Nah akhirnya si ibunya ini ngembaliin haknya orang itu nggak sepenuhnya. Nah sampai di situ, terus si istrinya itu jelang 2 hari ke 3 hari itu selalu dimimpiin sama si suaminya ini, minta hartanya semua dikembaliin, minta hartanya semua dijual, disedekahin. Selalu dimimpiin itu. Jadi si almarhumnya ini selalu minta tolong sama si istrinya, tolong jual harta semua disedekahin atas nama dia, atas nama si jasad ini. Tolong kembaliin hak orang lain yang sudah si jasad ini dipakai gitu, yang sudah diambil sama si jasad ini. Jadi gitu. Nah tapi kekeh tuh si anaknya itu nggak mau ngembaliin hak orang lainnya. Dan pada saat itu ada salah satu rumahnya yang kebakaran. Nah dari situ kan emasnya, mobilnya itu hancur. Itu pernah viral guys. Ada salah satu kebakaran perumahan ya yang masuk berita. Nah itu dia. Tapi kita nggak bisa sebutin ya, nggak bisa sebutin orangnya, nggak bisa sebutin rumahnya, inilah nggak. Ini cerita nyata dan fakta.
Saya aja dengarnya sampai wah, ini cocok nggak kalau saya ceritain ini? Takutnya disangka hoak. Dan ini ceritanya benar apa enggaknya wallahu alam. Karena ini kan saya nyari narasumber. Kalau yang jauh kita nggak bisa jemput, paling dikirim ceritanya nanti dikasih rokok lah atau apalah gitu kan ke yang ininya. Tapi ini udah cerita kisah nyata. Dan sampai ada masuk berita, di masuk berita itu ada pernah ada kan di Jakarta Selatan yang kebakaran hebat satu rumah, dan mobil, motor, emas, uang, ATM semua kebakar. Dan si istrinya ini selamatnya itu dia ya nggak ikut terjerumus sama si anaknya ini. Istri sama anak yang cewek ini pulang ke orang tuanya lagi, ke kampung. Setelah hartanya terbakar semua, nah di situ baru mereka sadar, baru si anak ini juga sadar, kenapa nggak dijual dari dulu untuk mengembalikan hak-haknya orang lain dan untuk meringankan siksaannya si mayat. Nah begitu hanguslah semuanya, nggak ada tuh warga yang ngebantu kayaknya kayak ngasih baju apa itu nggak ada. Sehabis kejadian kebakaran itu, dia cuma punya lahan itu, lahannya doang, rumahnya terbakar. Sampai sekarang lahannya itu didiemin, sampai sekarang nggak ada tuh yang mau beli, yang nempat tuh nggak ada. Lahan rumah terbakar udah dirobohin, nah sekarang tinggal tempatnya doang. Emang luas tempatnya. Nah selesai sampai di situ. Jadi buat kalian ya, hati-hati kalau minjemin uang dan bunga terlalu tinggi. Ya ini saya juga gimana ya, sedikit aku ceritainnya gitu loh. Tapi ini emang bener-bener kisah nyata, saya nggak bohong. Ya, saya juga Islam, saya juga takut sama siksa kubur. Ternyata kesimpulannya ini azab ya. Jadi ini azab untuk si mayit karena perlakuannya di dunia ya seperti itu. Merampas hak orang lain. Ya hutang cuma misalkan ya, hutang cuma 1%, dia minta ganti 51%. Ya, hampir berkali-kali lipat untungnya. Walaupun dia baik, walaupun dia ini kalau misalkan dari sumber hartanya nggak berkah ya tetap seperti itu. Ya, jadi buat kalian yang suka minjemin uang nih, boleh dijadiin contoh nih ya. Jangan sembarangan ngasih bunga. Emang minjemin uang itu berkah, minjemin uang itu pahalanya gede. Tetapi harus hati-hati juga dalam masalah hutang piutang, ini berat sampai akhirat ya. Apalagi kamu orang Islam terus minjemin uang, misalkan minjemin uang 10 juta harus diganti 50 juta. Nah itu waduh, emang cepet kaya tapi kayamu di dunia, akhiratmu miskin, akhiratmu sesat nanti. Jadi hati-hati ya. Ini bisa kita jadiin contoh, bisa kita jadiin pelajaran buat kita ya. Ini pelajaran banget buat hidup kita nih. Jadi harus hati-hati soal utang piutang. Mau kecil mau banyak itu ya tetap kita harus hati-hati. Karena utang itu dibawa mati. Yaitu dibawa mati seperti yang si jasad ini. Dari matinya begini, dari dikuburnya begini, dari pas di ngajiinnya begini. Sampai sekarang si istrinya tuh masih rutin gitu, rutin datang ke makamnya dia nih, sholawatin sama si anak-anaknya. Dan si istrinya itu udah nggak punya apa-apa, kembali sama ke rumah orang tuanya. Padahal si istrinya itu benar-benar baik, itu nggak ikut campur tuh suami mau penghasilan dari mana, yang penting dia nafkahin. Tapi si istrinya itu nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu ya, mungkin takut sama suaminya, jadi biarin aja gitu. Nah segitu aja guys ceritanya, dan ini benar-benar cerita pelajaran buat kita untuk selalu mendekatkan diri sama yang kuasa ya. Jadi carilah harta sehalal mungkin gitu loh. Nyari harta sebanyak-banyaknya boleh, tapi dengan jalan yang benar. Oke gitu aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.